Tren mukbang, menghibur tapi berisiko. Ini fakta gizi yang wajib kamu tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gizides. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan tubuh kita dengan sempurna dan memberi kita nikmat kesehatan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan dalam segala hal, termasuk dalam menjaga adab dan pola makan. Selamat datang di channel Gizides. Pernahkah Anda menonton video mukbang, tren makan berlebihan yang sedang viral di media sosial? Meskipun menghibur, tahukah Anda bahwa kebiasaan ini dapat memengaruhi kesehatan kita? Dalam video ini, kita akan membahas dampak mukbang terhadap kesehatan dan bagaimana cara bijak menyikapinya. Apa itu mukbang? Mukbang berasal dari Korea Selatan, menggabungkan kata mukja, makan, dan bangsong, siaran. Tren ini menampilkan seseorang yang makan dalam porsi besar, sambil berinteraksi dengan penonton. Awalnya bertujuan untuk hiburan, namun kini telah menjadi fenomena global. Dampak negatif mukbang pada kesehatan. Meskipun menarik, mukbang dapat berdampak negatif pada kesehatan antara lain 1. Obesitas dan penyakit kronis. Salah satu risiko terbesar dari meniru pola makan dalam video mukbang adalah konsumsi kalori yang jauh melampaui kebutuhan harian tubuh atau berlebih. Dalam sekali tayang, para kreator mukbang bisa mengonsumsi ribuan kalori hanya dalam satu waktu makan. Jika kebiasaan ini ditiru secara rutin oleh penonton, tubuh akan menyimpan kelebihan energi tersebut sebagai lemak. Mukbang dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit jantung. Akibatnya, obesitas, penumpukan lemak tubuh secara berlebihan, diabetes tipe 2, konsumsi gula dan karbohidrat tinggi tanpa kontrol dapat menyebabkan resistensi insulin. Hipertensi dan penyakit jantung. Asupan garam dan lemak jenuh yang tinggi bisa merusak pembuluh darah dan jantung. Fakta medis. Menurut WHO, obesitas adalah faktor risiko utama untuk berbagai penyakit tidak menular, dan kasusnya meningkat tajam, termasuk di kalangan remaja. Gangguan pencernaan tubuh manusia memiliki batas kemampuan dalam mencerna makanan. Ketika kita memaksa makan dalam jumlah besar dalam waktu singkat, seperti yang sering diperlihatkan dalam mukbang, sistem pencernaan bekerja lebih keras dari seharusnya. Makan dalam porsi besar dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti kembung, mual, dan refluks asam. Kemungkinan efeknya, kembung dan perut begah, karena terlalu banyak makanan dan udara yang masuk. Refluks asam. Makanan yang terlalu penuh bisa memicu naiknya asam lambung ke kerongkongan. Mual, muntah, dan gangguan lambung, terutama bila makanan yang dikonsumsi tinggi lemak dan pedas. Keseimbangan pencernaan adalah kunci. Makan dalam porsi besar dan cepat membuat proses ini terganggu dan merusak sistem kerja lambung serta usus. 3. Masalah kesehatan mental video mukbang tidak hanya mempengaruhi fisik, tetapi juga berdampak pada psikologis penonton, khususnya anak-anak, remaja, dan orang dengan gangguan makan. Mukbang dapat memicu gangguan makan seperti binge eating disorder, serta memengaruhi mood dan citra tubuh. Efek mental dan emosional yang mungkin terjadi. Binge eating disorder, BED, gangguan makan di mana seseorang kehilangan kontrol saat makan, yang sering dipicu karena meniru gaya makan dalam mukbang. Body image issues, masalah citra tubuh. Penonton yang melihat tubuh kurus kreator mukbang tetapi tetap bisa makan dalam jumlah besar, bisa merasa tidak puas dengan tubuhnya sendiri. Ketergantungan dan kompensasi emosional lewat makanan.
Banyak orang yang menonton mukbang untuk menghibur diri dengan makan. Padahal ini bisa memperkuat pola makan emosional yang tidak sehat. Kesadaran mental sangat penting. Jangan biarkan konten hiburan membuat kita merasa rendah diri atau terjebak dalam kebiasaan makan berlebihan. 4. Meniru pola makan tidak sehat. Penonton, terutama anak-anak dan remaja, mungkin meniru kebiasaan makan tidak sehat dari video mukbang. Anak-anak dan remaja adalah penonton yang sangat rentan meniru apa yang mereka lihat, terutama ketika konten tersebut tampak menarik, lucu, atau populer. Risiko yang muncul: normalisasi kebiasaan makan berlebihan. Anak bisa berpikir bahwa makan dalam porsi jumbo adalah hal biasa, mengabaikan pentingnya gizi seimbang, karena hanya fokus pada jumlah makanan, bukan kualitas gizinya. Perilaku konsumtif dan impulsif. Mukbang bisa mendorong tren makan untuk pamer tanpa memperhatikan kebutuhan tubuh. Orang tua dan pendidik perlu waspada dan membimbing anak dalam memilih tontonan yang sehat, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya makan secukupnya dan bergizi seimbang. Mengapa kita terpengaruh? Otak kita merespons gambar makanan lezat dengan melepaskan dopamin, neurotransmitter yang terkait dengan kenikmatan. Hal ini membuat kita ingin meniru apa yang kita lihat, termasuk dalam mukbang. Solusi dan tips sehat. Menyikapi mukbang. Untuk menikmati mukbang tanpa merugikan kesehatan, berikut beberapa tips yang dapat diterapkan. 1. Batasi durasi menonton. Tonton video mukbang dengan durasi terbatas dan pilih konten yang menampilkan makanan sehat, seperti di channel YouTube Gizi Des. 2. Pilih konten mukbang positif. Cari kreator mukbang yang mengedukasi tentang pola makan sehat dan bergizi. Seperti mukbang sayur mayur atau lalaban, itu pun dengan porsi yang cukup dan tidak berlebihan. 3. Jadilah konsumen cerdas. Evaluasi konten yang ditonton dan hindari meniru kebiasaan makan tidak sehat. 4. Libatkan keluarga. Diskusikan bersama keluarga tentang dampak mukbang dan pilih tontonan yang bermanfaat. Contoh konten mukbang sehat. Berikut contoh konten mukbang yang mengedukasi dan menampilkan makanan sehat. Channel A menampilkan mukbang dengan porsi seimbang dan variasi makanan bergizi. Channel B menggabungkan mukbang dengan edukasi tentang nutrisi dan gaya hidup sehat. Bila Anda atau rekan-rekan menemukan konten mukbang yang positif, silahkan sharing atau sertakan link videonya di kolom komentar. Kesimpulan dan penutupan mukbang dapat menjadi hiburan yang menyenangkan jika dinikmati dengan bijak. Pilihlah konten yang mendidik dan hindari meniru kebiasaan makan tidak sehat. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan kita. Sahabat Gizi Des yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan kita untuk bersikap seimbang dalam segala hal, termasuk dalam makan. Islam pun menekankan agar kita tidak berlebihan dalam makan. Dalam Al-Quran disebutkan, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika harus makan lebih dari itu, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk napasnya. Hadis riwayat oleh Ibnu Majah, Ahmad, dan lainnya. Semoga kita bisa menjadi umat yang menjaga amanah tubuh, tidak berlebih-lebihan, dan mampu memilih tontonan yang membawa manfaat, bukan mudarat. Jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe channel Gizi Des untuk informasi kesehatan dan gizi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam gizi seimbang. Jangan lupa untuk menyebarkan video ini agar menjadi amal jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.